Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update bagaimana perkembangan terbaru dari seorang warga Korea Selatan, Ami BMJ, dengan warga Singapura yang bernama Aden Wong, yang dugaannya gara-gara artis Indonesia yang bernama Tisha Erni. Mereka ini kemudian putus hubungan dari rumah tangganya yang kurang lebih sudah 16 tahun dan dikaruniai ada 4 buah hati. Yang menjadi permasalahan adalah karena Ami BMJ itu nggak cuma direbut suaminya, tapi juga 4 buah hatinya, bahkan yang baru beberapa bulan dan masih juga disusui sama Amy, itu dipisahkan. Nah, ini ada yang terbaru lagi teman-teman, karena kekuatan netizen Indonesia tuh memang luar biasa banget. Jadi keviralan itu bisa menjadi dua sisi ya. Sisi positif atau bahkan sisi yang sangat negatif. Ini ada keterangan terbaru dari Aden Wong, suaminya dari Amy BMJ ini. Ini menuliskan sesuatu hal dan mengindikasikan sepertinya dia ini mengalami PHK, pemberhentian hubungan tenaga kerja. Itu ya istilah PHK atau dipecat begitu. Tetapi bagi seorang Aden Wong nggak sulit lah bagi dia untuk mencari pekerjaan baru dan tabungannya juga sudah banyak. Ini ada statement terbaru dikatakan dari Aden Wong yang posisi terakhir dia adalah Vice President of Business Development DP World APEC. Oh, APEC tuh Asia Pasifik ya, itu luas banget loh. I wanted to inform you that my employment with DP World has ended as of 8 March 2024. Saya mau menginformasikan bahwa bekerjaanku sebagai pegawai di DP World sudah berakhir per 8 Maret 2024. Ini di tengah-tengah terjadi keviralan yang Amy itu hadir di beberapa podcast-podcast di Indonesia. Thank you for being a part of my professional network. I look forward to staying in touch with you all. Terima kasih untuk menjadi bagian kerjasama dunia profesionalku, dan saya menantikan untuk staying in touch, untuk keep kontak dengan kalian semuanya. Lantas, apakah ini indikasi bahwa dia itu di PHK? Sepertinya sih seperti itu, karena perusahaannya pasti juga tidak mau terdampak negatif gara-gara keviralan di Indonesia. Kalau aku cek teman-teman dari data LinkedIn-nya, untuk suaminya dari Amy ini bekerja di DP World, itu 3 tahun 3 bulan, posisi terakhir adalah Vice President Business Development. Untuk di Jakarta sendiri ternyata hanya 9 bulan, mulai Juli 2024 sampai Maret Juli 2023 sampai Maret 2024. Yang fungsinya adalah Lead New Business Acquisition and Fourth New Strategic Partnership across Asia Pacific. Sebelumnya, dia adalah sebagai Regional Director Business Development Asia Pacific and Australasia, dan home base-nya itu di Singapura. Lead Business Development and New Terminal Acquisition in Asia Pacific and Australasia. Dan masih banyak lagi jajaran posisi-posisi hebat di berbagai macam negara yang amazing. Pendapatan dia itu untuk per bulan aku yakin dengan berbagai macam tunjangan itu sudah hitungannya nyaris miliar. Karena beberapa rekan-rekanku juga yang mirip-mirip profesi seperti itu juga kurang lebih seperti itu. Tetapi dari Amy itu menceritakan pada saat dia meminta tolong ya, bahkan dia juga meminta tolong kepada rekan-rekan dari kantor suaminya bahwa dia itu kan di kick out dari rumahnya, rumah keluarganya. Dan Amy juga ngasih tahu bahwa nggak cuma 4 buah hatinya diambil, tetapi dia juga tidak disisakan uang sedikit pun. Jadi uang yang ada sama Amy sekarang ini, itu adalah uang hasil dari dia kerja juga. Karena dia sebagai ibu rumah tangga pun, dia juga katanya ada bisnis sampingan. Tetapi bisnis sampingan tersebut sangat jauh lah berbeda dengan pendapatan sang suaminya. Nah, kemudian beberapa waktu lalu, Amy juga memposting video karena ada seseorang yang mengcapture video bahwa suaminya Aden Wong ini sedang berada di sebuah bandara atau airport, dan dugaannya dia ini mau terbang ke Malaysia, ke Johor Bahru. Ya make sense sih, karena dia sudah ngebuat statement farewell gitu kepada masyarakat di LinkedIn tersebut bahwa dia sudah tidak lagi bekerja untuk regional di Jakarta tersebut. Artinya memang make sense dia kembali ke Singapura ataukah ke Malaysia.
ada dua possibilities karena Singapura dan Malaysia itu kan ibarat kata satu apa ya, ya semua yang dari Singapura itu juga banyak yang dari Malaysia, bahkan ada banyak warga Malaysia yang tiap hari PP bekerja Singapura dan juga Malaysia. Kita simak keterangan dari Amy pada saat dia meminta tolong untuk pihak imigrasi Indonesia menahan suaminya agar tidak diperbolehkan membawa keempat buah hatinya tersebut saat akan terbang ke Malaysia. I just received some information from Netizen. Aku baru aja mendapatkan informasi dari salah seorang netizen. My husband is taking the kids from Surabaya Airport to Johor Bahru, Malaysia. Kalau suami saya itu sedang membawa anak-anak saya dari Surabaya menuju ke Johor Bahru Airport dengan Air Asia. By Air Asia, QZ392. QZ. Immigration, is there any way that you can stop them, or on the Malaysia side can? Dia nangis, dia bilang bahwa ada nggak sih minta tolong banget pihak imigrasi menghentikan mereka gitu sehingga Hold them so that I can get them my kids. sehingga aku bisa kembali bersama I don't know buah where he's hatiku. taking the kids and they're hiding from me. Aku nggak tahu mau dibawa kemana buah hatiku dan aku nggak tahu mereka akan disembunyikan di mana Is begitu. there any way that anybody can help me, please? Oh my god. Dia benar-benar minta tolong banget ya. Bahkan kalau aku lihat dari Instagramnya Amy pun juga dia selalu mengetag orang-orang yang besar-besar dari mereka itu untuk meminta bantuan di manakah sekarang keberadaan suaminya. Ini di satu sisi bahwa teman-teman kalau kita lihat dari dua sisi ini adalah ini kayaknya sudah ada campur baur antara kebencian dan juga ada rasa cinta. Heran ya, 16 tahun bersama tetapi gara-gara hal ini ya, let's say, oke lah, kamu mungkin gagal menjadi partner atau suami ataupun istri. Kita nggak tahu siapa yang salah, walaupun sudah clear ya siapa yang ada wanita idaman lain tersebut. Tapi paling nggak kan, at least, even you fail as a parent, tapi jangan you fail as a partner, tapi jangan fail lah sebagai parent gitu. Kalau mereka sama-sama sayang dengan empat buah hatinya, kenapa enggak gitu? Kan seperti Amy juga mengatakan bahwa saya tuh tidak mau apapun. Kalau memang mereka ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan dugaannya menjadi wanita idaman lain tersebut adalah Tisha Ernie yang merupakan katanya penyanyi dangdut di Indonesia. Aku sih kurang lebih aku nggak tahu juga, tapi whatever gitu. Yang kita concern tuh adalah kasihan banget ini Amy lagi di Indonesia dengan uang yang seala kadarnya dan ternyata sekarang suaminya tersebut sudah terbang ke Malaysia dan nanti juga akan ke Singapura. Apakah ini nanti akan terjadi kayak pengadilan mungkin di Singapura? Agak sulit juga teman-teman. Karena kan statusnya Amy ini juga adalah warga Korea Selatan. Kalau untuk masih buah hati seperti itu, ada 4 buah hati mereka, itu kan biasanya mereka punya 2 keluarga negara. Ini pasti sangat complicated banget kalau melawan orang yang sedang ya residensinya adalah di Singapura sendiri. Satu hal yang ngebuat kita sangat sedih sekali adalah dari Tisha Ernie sendiri ya. Kenapa dia sebagai pihak ketiga dugaannya seperti itu? Kenapa tidak mengizinkan saja yang dimaui dari Amy? Ya sudahlah sayang gitu, kita kan sudah bersama. Kita mulai lembaran hidup baru kita. Ya sudah kita berdamai dengan Amy gitu. Biarkan yang buah hati paling kecilnya, yang baru beberapa bulan untuk di breastfeeding atau dikasih susu begitu dari dia. Kenapa nggak dilakukan seperti itu aja? Namanya juga manusia ya. Kita aja orang lain melihat aja sedih banget. Bahkan banyak sekali orang-orang kaya di Indonesia atau di dunia ini yang rela mencari ibu susu loh. Maksudnya gimana? Ada banyak orang-orang di Indonesia ibu-ibu gitu ya. Mereka sudah punya baby tetapi ada masalah kesehatan, tidak bisa menyusui, itu aja rela loh ngebayar orang untuk menyusui putra atau putrinya gitu. Tetapi ini jelas-jelas ibunya sendiri dan apapun merek ataupun juga kualitas susu termahal di dunia pun itu tidak akan menandingi kualitas air susu ibu. Itu yang sangat kita prihatinkan sekali. Dan dari sini kita juga tahu ya bahwa ternyata Amy juga mengeluhkan bahwa dia itu pada saat dia ditendang dari rumah keluarganya, dia itu juga tidak diberikan uang. Jadi uang dia ini uang yang seala kadarnya. Bahkan saat ini bapaknya juga yang tinggal di Korea Selatan yang usianya sudah 70-an tahun dan akan melakukan operasi jantung, itu juga membutuhkan biaya tinggi dan dia nggak bisa minta banyak bantuan uang. Ini menjadi pelajaran, walaupun kamu sebagai perempuan
Amy ini juga ketemu sama suaminya tuh sama-sama waktu dia kuliah di Singapura loh. Mereka lulusan orang-orang yang pinter dan di atas rata-rata. Tapi dari sini aja kita ngelihat perempuan sepinter apapun, semandiri apapun, to some extent, kadang mereka tuh bisa take it for granted. Si Amy nggak pernah menyangka bahwa pernikahannya akan berakhir seperti ini dan dia akan kesulitan ekonomi. Padahal kalau dilihat dari karir mentereng suaminya nih teman-teman ya, aku coba bacakan pengalaman dari Aden Wong mulai dari tahun 2008 sampai 2011. Posisi pertama dia itu adalah Manager Port Policy Maritime and Port Authority of Singapore. Terus juga berikutnya di tahun 2011 sampai 2012 dia naik menjadi asisten GM itu di Max Line Limited. Wah, ini perusahaan internasional nih. Kemudian naik lagi jabatannya, pindah menjadi Head of Overseas Business Development di Singapore Terminal Operator selama 3 tahun dari 2012 sampai 2015. Kemudian naik lagi jabatannya sebagai Senior Consultant di Drewry mulai Agustus 2015 sampai September 2018. Ini masih banyak lagi Director, Chief Executive Officer, sampai Regional Director, sampai Vice President yang terakhir. Ini adalah jabatan-jabatan yang amazing, tidak semua orang punya kemampuan kesuksesan seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang kan bahwa ya di balik pria yang sukses biasanya ada perempuan yang luar biasa. Amy juga sama, dia tuh adalah teman kuliahnya dulu, dia mengorbankan untuk menjadi ibu rumah tangga walaupun ada pekerjaan sampingan, tetapi pada saat terjadi hal seperti ini, sepertinya Amy tidak punya cukup saving yang cukup tinggi. Kita nggak tahu nih bagaimana hukumnya, karena kan mereka pernikahan dua negara ya, agak complicated. Karena kalau kamu tidak menjadi citizen dari sama seperti suami kamu tidak bisa membeli kayak land, tanah, atau hal-hal yang sifatnya untuk investasi. Itu butuh aturan yang lebih complicated. Dan sepertinya Amy karena sudah take it for granted, dia tidak akan menduga bahwa ini akan terjadi ke dia, makanya dia tidak begitu well prepared. Pelajaran buat teman-teman, terutama perempuan lah, ataupun juga laki-laki ya, dimanapun kalian berada, kalian juga harus punya financial freedom untuk individu sendiri. Keuangan keluarga ada sendiri, keuangan pribadi juga ada sendiri. Karena kalau terjadi hal-hal seperti ini, ada wanita idaman lain atau pria idaman lain, kalian tuh nggak terpuruk-puruk amat begitu. Tapi apapun yang terjadi, kita doakan semoga Amy bisa segera diberikan kemudahan untuk ketemu dengan 4 buah hatinya yang saat ini dugaannya sedang berada di Malaysia dan kemungkinan besar juga akan disembunyikan di area tersebut. Kita nggak tahu kan, kakeknya, neneknya, atau keluarga besarnya, kemungkinan juga banyak yang tinggal di Malaysia menjadi salah satu alasan untuk lebih safety. Karena di Malaysia nggak viral, di Indonesia viral. Kalau di Indonesia, nanti pemerintah dari pihak kepolisian atau KPAI lah bisa melakukan tindakan karena berada di wilayah hukum Indonesia. Tapi kalau sudah keluar dari Indonesia, pemerintah Indonesia sudah tidak bisa berbuat banyak karena mereka bukan WNI, mereka juga tidak berada di Indonesia. Keputusan yang sangat cerdas kalau aku lihat dari Aden Wong, dia langsung resign atau mungkin diberhentikan, langsung pindah ke negara Malaysia yang which is dekat dengan Singapura dan keluarganya kemungkinan besar ada di sana dan keviralannya tidak sampai di sana. Thank you for watching, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.